Doa saya di 2023, tahunnya saudara. Tahunnya saudara, ini tahun yang terang, tahun yang baik, tahun yang indah dalam hidup saudara. Tahun yang tidak terlupakan. Roma 8 ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapa yang percaya saudara adalah anak-anak Allah? Saudara percaya? A child of God? Anda sungguh-sungguh percaya itu? Pastikan Anda percayanya as is. As is itu apa adanya sesuai yang tertulis, ada tertulis. As is, I am a child of God. Aku anak Allah. Yang jadi masalah banyak orang Kristen ngomong amin percaya kita anak Allah, tetapi kayaknya cuma retorika. Karena satu sisi kita ngomong anak Allah, tapi satu sisi kita takut-takut aku orang kecil kok, aku gak bisa kok. Minder-minder, rendah diri, gak percaya diri. Apa bisa ya aku? Kayaknya gak mungkin, gak bisa, susah. Sadar saudaraku, anak Allah. Alkitab yang ngomong barang siapa percaya kepada Yesus. Siapa percaya kepada Yesus? Ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa itu, kalau kita sudah dapat kuasa, Anda itu bisa pakai kuasa itu dan bisa tidak pakai kuasa itu. Sudah diberi kuasa jadi anak Allah, tapi banyak orang Kristen masih minder-minder. Malu-malu sudah kamu aja yang maju, aku di balik layar, aku gini-gini aja. Ketika disuruh ngerjain sesuatu yang besar, mana bisa, kayaknya gak mungkin. Sadar saudaraku, engkau anak-anak Allah. Saya mau tanya sama saudara, kalau besok, kalau hari ini, bapak saudara diangkat jadi menteri, kira-kira hidupmu tetap sama atau pasti ada perubahan? Pasti itu. Itu bukti pasti terjadi. Kalau bapak saudara jadi presiden, beda apa sama? Pasti hidup kita beda. Lihat saja anak-anak presiden sebelum dulu sama sekarang sudah. Gak bisa sama kelasnya. Pasti beda. Saudara dan saya, kalau ngerti kebenaran ini, kita gak mungkin ngomong aku siapa, kurang kecil, aku gak bisa. Makanya dunia menantikan kapan ini anak-anak Allahnya sadar. Kapan momennya anak-anak Allah dinyatakan. Kenapa? Karena mereka sedang stres, pemimpin dunia juga sedang stres. Bertubi-tubi kegelapan terus, masalah terus gak selesai-selesai, resesi, krisis. Mereka dalam kegelapan dan mereka menanti kapan anak-anak Allah dinyatakan. Dan saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, jangan lupa Yesus ngomongnya, engkaulah terang dunia. Lah, anak-anak Allah terang dunia kok masih tanya satu dengan yang lain. Wah, 2023 gimana? Maju enggak? Invest enggak? Kerja enggak? Takut. Saya mau ngomong sama saudara, engkau terang dunia. Saat kegelapan engkau bersinar, maka yang gelap jadi terang. Jangan minder-minder lagi, jangan takut-takut lagi. Ini momennya anak-anak Allah dinyatakan. Ini tahunnya. Akan ada orang di tempat ini, tahun ini, momennya Anda dipromosikan. Momennya terobosan besar terjadi dalam hidup saudara. Tadi khusus di ibadah ini, saya melayani dari kemarin sampai hari ini 6 kali khotbah. Tadi saya berdiri di situ, waktu kita nyanyi lagu terakhir. Tuhan kasih satu kata di dalam hati saya. Ada orang-orang di tempat ini. 2023, Tuhan akan membuat hidupmu manis. Tuhan taruh satu kata itu, sweet, manis. Di masa yang lalu, tahun-tahun sebelumnya mungkin pengalaman pahit, pengalaman menyesakkan. Aduh, getir hati saudara. Tapi 2023 ini Tuhan akan membuat hidupmu manis. Engkau akan dibuat tertawa. Anda akan mengalami kelegaan. Dan terobosan besar terjadi dalam hidup saudara.
terjadi itu di dalam hidup saudara. Saya itu ngalami baru aja akhir tahun yang lalu. Pergumulan yang saya alami selama puluhan tahun dan itu begitu menyesakkan hati. Karena itu sesuatu yang beresiko, yang membahayakan, sesuatu yang ya pokok saya hanya bisa ngomong menyesakkan hati. Kita sudah berjuang, berusaha dengan semua cara yang kita bisa lakukan, tapi nothing happen. Doa enggak? Doa. Puasa enggak? Puasa. Wah, semua yang kebayang sudah kita pakai powernya semua sudah. Enggak tembus puluhan tahun. Tapi menjelang masuk 2023 yang katanya tahun gelap ini, apa yang tadinya enggak tembus, tembus. Ada kelegaan besar di hati saya. Orang kalau hatinya sesak, kita malam pun, waduh kepikiran terus. Benar, ada yang ngalami seperti itu? Berat bebannya, sakit semua. Anda ngalami juga rupanya. Tapi tadi Tuhan sudah ngomong, di ibadah ini, ada orang di ibadah ini, benar-benar saya tahu. Karena Tuhan taruh dalam hati saya, ada orang di ibadah ini, 2023 Tuhan buat hidupmu manis. Engkau akan tertawa, kesesakanmu akan dirubah menjadi kelegaan. Bahkan hatimu dipenuhi sukacita. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Engkau itu anak-anak Allah. Jangan pernah minder-minder lagi. Jangan pernah ngomong aku siapa. Wah, beda sama mereka orang-orang gede itu, pembesar-pembesar itu. Anda yang pembesar. Kapan ceritanya Anda jadi orang kecil? Kalau engkau percaya Yesus, engkau diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Jangan kecilkan Tuhanmu. Katanya punya Tuhan yang besar. Katanya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi berapa banyak orang ngomong percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setelah itu, tapi kalau saya mulai bisnis tanpa modal ya nggak mungkin. Loh, katanya percaya. Katanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau tanpa modal kok nggak mungkin. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau sakit penyakit ini apa? Iya ya, apa disembuhin ya? Kalau orang lain amin sembuh. Tapi kalau sakit penyakit ini kayaknya kok berat ya. Ini berat ini. Nah, seringkali tanpa kita sadari, kita ngomong amin sama ayat firman Tuhan, tapi tanpa sadar, kita kecilkan ayat itu, kita bonsaikan ayat itu, kita kerdilkan ayat itu sesuai dengan batasan kita sendiri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Tapi ini mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini saya berdoa semua batasan-batasan yang membuat terlalu banyak kemustahilan terjadi dalam hidupmu. Dijebol semuanya. Mulai hari ini kapasitasmu diperbesar. Mulai hari ini kau berani percaya perkara-perkara yang lebih besar. Iman yang lebih besar. Visi yang lebih besar. Haleluya. Kita baca Yesaya 49 ayatnya yang ke-6. Coba perhatikan kalimat pertama. Dimulai dengan kata apa itu? Frase pertama apa? Terlalu sedikit bagimu. Sampai di situ aja. Ternyata di awal tahun ini Tuhan mau ngomong sama saudara. Terlalu sedikit yang kau pikirin. Visi yang kau bayangkan. Wih, kayaknya itu doa saudara. Tuhan ngomong kekecilan tuh, doa kayak gitu aja. Termasuk buat saudara yang sekarang sudah mengalami keberhasilan, orang lain memuji-muji saudara, dan Anda sudah berpuas diri. Hari ini, awal tahun 2023, Tuhan ngomong, masih kekecilan. Jangan cepat puas. Pengusaha di sini yang sudah punya toko 5 di Jogja, Tuhan ngomong di awal tahun ini, terlalu sedikit. Di level manapun saudara, terima pesan firman Tuhan hari ini, terlalu sedikit bagimu. Kalau doa, kalau mimpi, kalau punya visi dari Tuhan, kalau mau punya visi
visi, jangan kecil-kecil. Saudara kalau bayangin jadi anak presiden, kamu mimpi jadi apa? Tukang beca. Saya sangat menghargai tukang beca. Tapi semua itu ada kelasnya, orang dibawa terus maju. Tapi saudara kalau jadi presiden punya anak gitu, Anda ngomong apa sama anak saudara? Kok kekecilan kamu mimpinya? Kamu kan sudah jadi anak presiden. Mimpi yang besar. Jangan lupa anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Mimpinya mimpi sebagai anak Allah. Seperti apa mimpi sebagai anak Allah? Tuhan ngomong terlalu kecil kalau cuma mimpi gitu aja. Punya visi gitu aja. Ngerjain project gitu aja. Kekecilan. Lanjutin. Apa yang Tuhan mau? Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub. Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi. Semua katakan tetapi. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Siapa percaya Tuhan akan bawa saudara levelnya jadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Perbesar mimpi saudara sampai ke bangsa-bangsa. Visinya harus sampai ke bangsa-bangsa. Akan ada pengusaha-pengusaha di tempat ini. Sekarang bisnismu masih rumahan atau online. Tapi mulai 2023 platform baru akan dibuka sama Tuhan. Dan proyekmu sampai bangsa-bangsa. Dampakmu sampai bangsa-bangsa. Akan bangkit selebgram-selebgram yang levelnya sampai bangsa-bangsa. Akan muncul musisi-musisi, ilmuwan-ilmuwan, dokter-dokter yang levelnya, kapasitasnya bangsa-bangsa. Jadi hari ini saudara, sementara Anda dengar firman Tuhan ini, buka hati Anda lebar-lebar. Karena Tuhan sedang men-stretch out hati kita. Di awal tahun ini Tuhan mau memperbesar nih hati ini. Kamu jangan mainnya kecil-kecil. Kalau main yang besar. Project yang besar. Jadi berkat yang besar. Haleluya. Tuhan ngomong, aku akan membuat engkau jadi terang bagi bangsa-bangsa. Engkau pikir apa bisa ini kok ngomongnya mulu-mulu. Anda harus renungkan. Ulat yang jelek. Ulat yang sama yang tadinya mengerahkan segenap kekuatan. Bisanya cuma merambat di bawah. Itu pun cuma majunya pelan-pelan. Terus dia ngeliat kupu-kupu di atas. Wih, kok bisa terbang kayak gitu ya? Kapan aku bisa kayak gitu? Jauh levelnya. Tapi ulat yang sama. Dia punya Tuhan. Yang bisa ngasih sayap. Perubahan terjadi. Ulat jelek itu. Karena Tuhan kasih sayap. Jadi kupu-kupu yang terbang dengan cantiknya, dengan indahnya, dan dengan megahnya. Ada orang-orang di tempat ini, 2023 Tuhan kasih saudara sayap untuk terbang tinggi. Anda akan bisa melakukan hal-hal yang tadinya tidak bisa Anda lakukan sebelumnya. Tuhan akan kasih kesempatan-kesempatan yang tadinya not on the table. Tadinya tidak tersedia buat saudara. Tetapi sayap kesempatan itu Tuhan kasih sama saudara. Anda akan dikonekkan sama Tuhan dengan orang-orang yang tepat. Dengan networking yang tepat. Anda akan diberikan ideas yang tepat. Dan dengan itu Tuhan kasih sayap Anda terbang tinggi. Yang percaya terima itu terjadi. Katakan amin, amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.